Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, miliki antusiasme. Nats Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap manusia hampir semuanya pernah mengalami perasaan tawar hati, putus asa, ketakutan, kecemasan, dan kesedihan yang membuat kita kehilangan semangat dan antusias. Tidak terkecuali orang Kristen. Bahkan, seringkali perasaan-perasaan ini dialami juga oleh hamba-hamba Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana memiliki antusiasme seperti Rasul Paulus. Kalau dipikir-pikir, Rasul Paulus sebenarnya memiliki beribu alasan untuk menjadi tawar hati kepada Tuhan. Berhenti menjadi orang percaya, berhenti menjadi hamba Tuhan, dan mengabarkan Injil. Karena begitu banyaknya tantangan, persoalan, dan bahaya yang dihadapi sejak ia melayani Tuhan. Tetapi sejarah mencatat bahwa Rasul Paulus sampai akhir hidupnya tidak pernah meninggalkan imannya satu kali pun, bahkan berhenti melayani Tuhan. Lalu apakah rahasianya sehingga Paulus sedemikian kuat imannya dan sedemikian besar kasihnya kepada Tuhan? Karena Paulus memiliki sikap antusiasme sejati. Saudaraku, secara umum arti antusias adalah semangat yang besar atau gairah yang bergelora karena ada sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan hati seseorang. Biasanya antusias seperti ini terjadi oleh karena adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Namun sayangnya, sikap ini tidak bertahan lama. Saudara, sesungguhnya ada yang menarik jika kita menelusuri akar kata antusias. Antusias berasal dari bahasa Yunani, yaitu entheos. Artinya, ada Tuhan di dalam. Ini berarti yang membuat Rasul Paulus tidak berubah, tidak berhenti, bahkan stabil, karena ia memiliki entheos di dalam hidupnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada Roh Allah yang lebih kuat, yang sanggup memberikan energi supranatural kepada seseorang. Bukankah Alkitab juga mengatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Efesus 5 ayat 18. Saudara, Tuhan memerintahkan kepada semua orang percaya untuk penuh dengan Roh Kudus. Karena seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki entheos, semangat yang tidak mudah menyerah dan mampu melewati rintangan. Sekalipun secara lahiriah kita merosot, namun batiniah kita semakin kuat dari hari ke hari. Saudaraku, apa kunci untuk kita memiliki antusiasme sejati itu? Pertama, selalu miliki hubungan yang kuat dengan Allah kita. Tanpa itu kita akan menjadi orang yang mudah sekali patah semangat. Kitab Amsal berkata, "Siapakah yang dapat memulihkan orang yang sudah patah semangatnya?" Jika itu adalah saudara, kembalilah datang kepada Tuhan. Sebab Dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Yang kedua, sering-seringlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kadang-kadang semangat antusiasme kita dapat menjadi hal yang sangat berbahaya, apalagi kalau kita terlalu fanatik terhadap hal-hal yang keliru. Bagaimana mungkin ada ajaran yang menganjurkan bunuh diri dan masuk surga,
padahal yang diajarkan sesungguhnya adalah kebencian. Jadi, pastikan apakah semangat antusiasme kita adalah sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita semakin waspada terhadap ajaran sesat. Dan yang ketiga, miliki komunitas yang membangun nilai-nilai kebenaran. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kita. Untuk itu, pandai-pandailah kita memilih teman, saudaraku. Jauhilah komunitas yang negatif. Bukan berarti kita menjadi antisosial, tetapi agar kebiasaan-kebiasaan buruk dari pergaulan atau komunitas tersebut tidak mempengaruhi dan merusak kebiasaan baik kita, entah itu lewat pikiran, perkataan, dan tindakannya. Saudara, pastikan roh Allah di dalam kita tidak padam, sebab selama ada enteos, masalah bukan lagi penghalang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami bahwa rahasia kekuatan semangat dan antusias Rasul Paulus adalah karena ia memiliki roh Allah yang lebih kuat dan lebih besar di dalam kehidupannya. Tolonglah kami agar kami memiliki kembali roh yang menyala-nyala, yang menjadi sumber energi buat kami untuk selalu bersemangat, bergairah, kuat, optimis, dan tidak mudah tawar hati di tengah-tengah situasi apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.